Jadi green chemistry itu pada dasarnya adalah kita berupaya untuk bisa memili ada keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika menerapkan green chemistry dengan prinsip dasar bagaimana kita mempraktekkan ilmu kimia dan manufaktur yang berkelanjutan, aman, tanpa polusi, memakai sedikit material dan energi, dan juga tanpa produksi limbah. Maka green chemistry pada dasarnya juga adalah meningkatkan keuntungan, kemudian ada promosi inovasi, dan juga kita berupaya untuk bisa mendapatkan kesehatan yang dapat terlindungi. Setelah kita berdiskusi green chemistry dalam kerangka dasar, maka sekarang kita lihat apa saja sebetulnya prinsip dari green chemistry itu sendiri. Yang perlu Anda ingat adalah ada 12 prinsip di dalam green chemistry. Yang pertama adalah bagaimana dalam prinsip green chemistry seperti yang tadi sudah disampaikan, kita berupaya sebisa mungkin untuk mencegah produksi limbah, ya, memprevent pollution, mencegah terjadinya limbah yang kemudian dengan harapan ketika kita bisa mencegah terbentuknya limbah, maka upaya kita untuk mengevaluasi proses juga sudah bisa dilakukan. Atom ekonomi atau dalam artian kita melihat bahwa proses kimia terjadi sangat efisien sehingga tidak terjadi reaksi yang tidak diharapkan atau reaksi sampingan atau bahkan reaksi yang membutuhkan, atau bahkan reaksi bertahap yang menunjukkan keperluan energi yang cukup tinggi. Yang berikutnya, sebisa mungkin kita melakukan upaya untuk mengurangi sintesis dari zat-zat berbahaya dan bahan yang kita gunakan juga aman. Kemudian kita juga mengusahakan untuk diperolehnya pelarut dan zat tambahan yang aman yang digunakan di dalam proses manufaktur. Kemudian kita berupaya untuk mendesain efisiensi energi. Selanjutnya, bagaimana bahan baku terbarukan, mengurangi adanya zat antara dan erat kaitannya ini dengan atom ekonomi. Dan tentu saja kita juga membutuhkan reaksi yang perlu dipercepat dengan green katalis, pemilihan katalis yang tepat sehingga katalis tersebut tidak menjadi limbah ketika tidak digunakan, kemudian berupaya untuk mengurangi, penguraian ya, mengurangi adanya zat-zat yang persisten sehingga kita mendesain untuk penguraian dari berbagai macam produk atau by-product yang kita lakukan. Selanjutnya adalah analisis untuk mengurangi polusi, serta yang terakhir adalah meminimalisir bagaimana terjadinya resiko kecelakaan, baik itu sebelum produk dibentuk atau pada saat proses, dan juga pada saat produk tersebut sampai pada konsumen. Ini adalah ke-12 prinsip dari green chemistry. Campuran adalah salah satu materi penting di dalam green chemistry adalah memahami kembali apa yang dimaksud dengan campuran. Kita review sedikit topik dalam kimia dasar. Pertama, yaitu bahwa setiap materi bisa terdiri dari campuran atau bahkan senyawa murni. Senyawa campuran bisa kita lakukan separasi atau pemisahan dengan menggunakan metode fisik menjadi senyawa murni, tetapi campuran itu sendiri pada dasarnya terdiri dari campuran homogen dan juga campuran heterogen. Baik itu campuran homogen ataupun campuran heterogen bisa dibuat, juga bisa dipisahkan, dan saat dipisahkan, komposisi pencampur akan sama dengan sebelum dipisahkan. 3 tipe dalam sintesis. Sintesis yang pertama adalah sebuah sintesis yang kurang dari 100% hasil dan kemudian juga dihasilkan by-product. Proses seperti ini adalah ketika kita memasukkan reaktan ke dalam sebuah tabung reaksi atau tabung ke dalam sebuah, ke dalam bejana reaksi, maka ternyata yang kita dapatkan adalah adanya reaksi yang sesuai yang kita inginkan dan juga ada reaksi yang tidak kita inginkan. Adapun untuk reaksi yang kita inginkan, eh, untuk reaksi yang kita inginkan di sini bisa memberikan berbagai macam output. Ada output berupa produk yang kita harapkan,
Ada juga yang berupa byproduct ya, dikarenakan, byproduct yang terbentuk dari reaksi yang terjadi. Juga ada yang tidak bereaksi sama sekali yang akan dipisahkan, dan juga reaksi sampingan yang menghasilkan byproduct. Jadi ada 2 tipe byproduct pada proses ini yang dihasilkan, yaitu dari byproduct dari reaksi sampingan dan juga byproduct dari reaksi yang diinginkan. Yang berikutnya adalah tipe reaksi sintesis yang kedua, yaitu tipe reaksi yang hampir 100% tetapi kemudian, keberadaan byproduct juga masih dapat dihasilkan meskipun melalui reaksi yang diinginkan. Ini lebih efisien dibandingkan dengan proses yang pertama tentu saja. Namun tentu yang kita harapkan di dalam setiap proses industri adalah kita bisa mendapatkan proses yang 100% ya, reaktan menjadi produk melalui reaksi yang kita inginkan. Ini merupakan atom ekonomi kita dapatkan, kemudian tidak ada juga reaktan yang berlebih dan tidak ada byproduct. Hal seperti inilah yang disebut dengan proses implementasi dari green chemistry. Saat green technology dan green science kemudian bertemu pada satu titik, maka akan bisa menghasilkan green product. Di antara green product yang muncul hingga hari ini, salah satunya adalah munculnya campuran yang terdiri dari minyak kedelai dan gula yang bisa mereplace atau menggantikan bahan bakar fosil untuk bisa menderivasi cat resin dan juga pelarut. Ada lagi kemudian plastik biodegradable yang berasal dari partikel-partikel yang bisa diperbaharui. Contoh saja misalnya di Indonesia juga sudah dikenal dengan plastik yang berasal dari singkong. Dan kita paham yang berikutnya adalah penggunaan microchip. Klasik penggunaan manufaktur plastik dalam penggunaan microchip perbandingannya cukup besar, di mana untuk hanya membentuk satu microchip yang berukuran kecil itu membutuhkan sekitar lebih daripada 600 komponen, yang tentu saja hal ini tidak sebanding secara atom ekonomi dan efisiensi proses. Maka hari ini ketika green technology dan green science bertemu, kita bisa mendapatkan pembuatan microchip yang lebih efisien dan tentu saja lebih atom ekonomi, juga bisa lebih ramah lingkungan. Apa saja sebetulnya karakteristik dari green product? Yang pertama adalah kita lihat bisa dipakai kembali, kemudian tahan lama dan juga bisa diperbaiki. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah reuse, kemudian durable dan repairable. Itu adalah 3 karakteristik dari green product. Yang berikutnya, kita lihat bagaimana bisa mengimplementasikan sustainability dengan chemistry. Membutuhkan sekurang-kurangnya 3 hukum dasar kimia. Kita review beberapa di antaranya adalah satu, hukum kekekalan massa, yang kedua, hukum komposisi atau perbandingan tetap, dan yang terakhir adalah hukum perbandingan berganda. Sebagaimana yang Anda bisa baca di sini, ada definisi-definisi terkait dengan apa itu hukum kekekalan massa, hukum komposisi atau perbandingan tetap, dan hukum perbandingan ganda. Untuk melakukan review terhadap hukum-hukum dasar kimia ini, maka kita coba implementasikan melalui sebuah latihan soal dan jawabannya. Latihan pertama. Dalam wadah tertutup, 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida dengan reaksi berikut, yaitu kalsium ditambah oksigen menjadi kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Kita lihat bahwa keberadaan kalsium dan oksigen ini dalam keadaan tertutup, kita masukkan 4 gram kalsium, kemudian di sana kita dapatkan ada 5,6 gram kalsium oksida, dan tentu saja hal ini memenuhi hukum kekekalan massa hingga akhirnya kita bisa dapatkan bahwa oksigen yang dibutuhkan di dalam reaksi ini adalah sebesar 1,6 gram. Latihan kedua, jika kita memiliki pembakaran sempurna gas asetilen dengan dituliskan sebagai berikut, C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Jika reaksi dilakukan pada tekanan yang sama, maka rasio volume dari asetilen dengan oksigen adalah, pertama yang harus kita lakukan adalah
Kita lihat terlebih dahulu reaksi yang dituliskan pada pertanyaan. Kita lihat ternyata komposisi dari karbon dan oksigen di reaktan dan di produk tidak sama. Maka yang harus kita lakukan adalah menulis terlebih dahulu komponen reaksi, kemudian kita cek di sebelah kiri terdapat 2 karbon, sedangkan di sebelah kanan kita memiliki 1 karbon. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan angka 2 untuk menyetarakan jumlah karbon di reaktan dan di produk, yang akhirnya kita akan bisa mendapatkan perbandingan antara koefisien oksigen yaitu 5/2. Sehingga perbandingan atau rasio volume gas asetilen dan oksigen adalah sebesar 1:5/2 atau 2:10. Latihan ketiga, hukum perbandingan tetap. Dan kita tahu di sini ada persen komposisi yang akan memberikan nilai konstan untuk setiap senyawa pada senyawa tertentu. Saya punya asam fosfat pada soal ini dengan rumus molekul H3PO4 dan terdiri dari unsur hidrogen, fosfat, dan oksigen. Pada pertanyaan di sini ditanyakan berapakah sebetulnya komposisi persen massa dari masing-masing unsur, yaitu unsur hidrogen, fosfor, dan oksigen. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah pertama, kita tahu bahwa pada rumus molekul ditunjukkan H3PO4 terdapat 3 atom hidrogen, 1 atom fosfor, dan 4 atom oksigen. Dari rumus molekul ini, kita bisa mendapatkan massa molar senyawa, yaitu 3 kali massa molar atom hidrogen, 1 kali massa atom fosfor, ditambah 4 kali massa atom oksigen, sehingga dengan perhitungan kita dapat massa molar adalah 98. Dengan rumus yang sudah ditunjukkan, maka kita dapatkan persen komposisi massa dari masing-masing unsur adalah dengan melakukan substitusi nilai, kita dapatkan persen massa untuk hidrogen adalah 3,06%, persen massa untuk fosfor adalah 31,63%, dan persen massa untuk oksigen adalah 65,31%. Untuk selanjutnya, pada soal keempat ini adalah latihan soal untuk Anda kerjakan secara mandiri. Silahkan coba kerjakan, dan ketika Anda sudah bisa mengerjakan, maka Anda sudah bisa melakukan review terhadap materi ini. Terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.